Kelas kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Okay, thank you, Daniel. So now I will share our material today. That is talk about normality test. This is our material after midterm semester. Nah, jadi karena dari tugas 1 dan tugas 2 itu saya rasa kalian sudah sangat mengerti ya cara berpikir statistika untuk statistical test. Jadi kan after mid semester saya menyampaikan tentang statistical test atau statistika inferensia. Jadi saya ulangi lagi, statistika itu ada dua jenis, yaitu statistika deskriptif. Nah, saya ketik aja. Deskriptif, dan yang kedua adalah statistika inferensia. Dari dua jenis tipe statistika ini, please help me, siapa ya? Felicia. Bisa dijelaskan apa perbedaan antara statistik deskriptif dan inferensia? Felicia Frey. Setahu kamu aja, Felicia, yang sudah kita pelajari bersama. Felicia Frida. Iya, Mbak. Ya. Saya terdengar. Iya, terdengar. Silakan. Mohon maaf, tadi pertanyaannya apa ya? Karena nggak putus-putus. Oh ya, oke. Saya ulangi. Jadi sebenarnya statistika itu terdiri atas dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Nah, setahu kamu apa sih statistika deskriptif itu dan apa statistika inferensia? Kalau statistika deskriptif itu untuk lebih ke karakteristik datanya gitu. Kemudian? Terus kalau yang inferensial itu jenis statistiknya untuk pengolahan data, jadi bisa mengambil keputusan pada sampel yang populasi. Intinya untuk kayak analisis data untuk menyimpulkan populasi gitu. Kesimpulan, ya benar ya yang disampaikan oleh Felicia. Jadi ada dua jenis statistika. Yang pertama statistika deskriptif, jadi dia itu lebih menggambarkan, jadi sifatnya itu menggambarkan. Misalkan kalian ingin mengetahui populasi atau sampel yang kalian ambil dari makanan kaleng ya, makanan kaleng yang ingin diteliti, ternyata rata-rata makanan kaleng itu memiliki berat sekian, kemudian jumlah makanan kaleng untuk yang tipe makanan kaleng ini adalah seperti ini dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau inferensia itu adalah bagaimana penekanannya adalah pengambilan kesimpulan. Nah, proses penarikan kesimpulan harus melalui statistical test. Nah, kalau di statistika deskriptif tidak ada statistical test atau tidak memuat H0, H1, jadi hanya dia menggambarkan misalkan dengan menggunakan apa biasanya yang kalian tahu, yang sudah dipelajari dengan Bu Vivin Adisti. Biasanya kalau penggambaran statistika deskriptif itu biasanya pakai apa? Ukuran-ukurannya. Adisti, siapa namanya? Adisti Salsabila Putri.
Disti. Atau ini Fairuzan Hakim. Fairuzan Hakim yang kamu tahu biasanya yang dipelajari sama Bu Vivin menggambarkan karakteristik data atau gambaran umum data yang kita punya itu biasanya menggunakan apa? Maaf Bu, saya coba jawab. Ya, enggak apa-apa. Kurva, Bu? Boleh, kurva. Kemudian apalagi? Selain itu saya kurang tahu. Oh iya, oke. Thank you ya Fairuzan Hakim ya. Jadi sudah benar Fairuzan Hakim, kita itu bisa menggambarkan karakteristik data itu misal dengan menggunakan apa ya? Bukan sheet. Nah, ini adalah cara-cara untuk menggambarkan data pakai chart ini. Kalian bisa pakai line chart misal. Nah, misalkan line chart kan akhirnya bisa ketahuan ya, misalkan kategori 1 menunjukkan jenis tanaman 1, kemudian kategori 2 jenis tanaman 2, kategori 3 untuk jenis tanaman 3 dan seterusnya. Nah, ini kan menunjukkan sebelah sisi kiri kan menunjukkan kalian nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih yang saya share? Nah. Terlihat, Bu. Oh, terlihat. Oke, thank you. Jadi apa namanya, dari indeks kiri itu kan menunjukkan misal tinggi rata-rata tanaman untuk 1 adalah sekian. Jadi kita bisa tahu bahwa secara umum gambarannya adalah misal kategori 2 memiliki tinggi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman yang lainnya. Nah, hanya seperti itu. Tetapi untuk statistika inferensia itu kita bisa menarik kesimpulan. Tunggu, saya lanjutkan lagi, bisa pakai pie chart, bar chart, area, scatter. Nah, ini kan banyak ya. Nah, pakai surface plot, kemudian tree map dan sebagainya. Jadi insert chart ini dengan menggunakan Excel atau software Minitab itu bisa kita gunakan sebagai gambaran. Nah, selain dengan menggunakan chart atau gambar, kita juga bisa menggunakan ukuran seperti ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Contohnya ukuran pemusatan misalkan mu, median. Jadi itu kan mu kan nilai tengah, jadi terpusat di nilai tengah. Kemudian median itu juga nilai tengah ya. Kalau mu rata-rata, kalau median nilai tengah. Kemudian ukuran penyebaran. Nah, jadi bisa menggunakan chart atau bisa menggunakan angka. Nah, kemudian kalau inferensi adalah yang kita pelajari dari minggu ke-9 sampai nanti di minggu ke-16. Ketika kita punya satu sampel yang dia itu distribusi normal, maka kita pakai yang test of hypothesis, bisa mu, sigma, proportion. Kemudian kalau kita punya itu sampel dengan distribusi normal, kita bisa pakai test of mu, sigma, and also proportion with two sample test. Kemudian kemarin kita belajar mengenai goodness of fit, jadi kita ingin mengukur apakah suatu distribusi itu mengikuti distribusi tertentu. Nah, kemarin kan ada distribusi binomial, kemudian apa lagi ya tadi? Binomial, Poisson sama saya lupa satunya apa ya, goodness of fit. Nah, binomial, Poisson sama uniform. Jadi apakah suatu distribusi itu seragam, kemudian apakah dia itu memiliki distribusi binomial dan Poisson. Nah, itu ketika distribusi itu sebenarnya bisa dibawa ke distribusi yang statistik ya. Jadi distribusi normal, maksudnya distribusi normal. Jadi dibawa ke normal. Nah, kenapa sih Bu kok butuh suatu data itu butuh untuk normal? Kan sering ya dipaksa atau dibuat menjadi normal atau diasumsikan normal. Nah, tujuannya itu agar asumsi awalnya itu terpenuhi. Jadi kalau normal itu kan dia punya karakteristik ukuran pemusatan mu dan penyebaran rata-rata. Nah, kalau dia tidak mengikuti distribusi normal, maka kita tidak bisa menyelesaikan dengan statistical test yang dia itu mengikuti distribusi normal. Jadi harus dibawa ke distribusi, harus dibawa ke
kondisi non-parametrik. Nah, sebenarnya kondisi non-parametrik sendiri itu juga mengikuti distribusi normal. Nah, nanti kita pelajari di minggu ke-12 lah lebih tepatnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke distribusi normal atau normality test, kita buat dulu kesepakatan untuk group project. Jadi kan saya sudah dapat nih nilai dari kalian untuk tugas 1, jadi task 1, tugas 1, assignment 1, dan tugas 2. Nah, saya sudah lihat sekilas kalau tugas 1 saya sudah beri nilai, untuk tugas 2 belum saya berikan nilai secara detailnya, tapi sekilas saya cek kalian sudah paham alurnya penyelesaian secara statistik. Jadi alhamdulillahnya bisa dipahami ya sejauh ini ya. Jadi jangan dilupakan nanti statistik ketika nanti kalian sudah bertambah semesternya. Jadi agar tidak boring ya, nggak bisa back. Jadi agar tidak boring, agar tidak saya terus yang menyampaikan, dan saya juga ingin belajar dari kalian ya, kan kalian punya kaya akan kasus-kasus ya di teknologi pertanian ya, benar ya? Hakim ya, benar ya? ITP. Ya, di teknologi pertanian, maka nanti pada saat jadwal praktikum kita akan melaksanakan group presentation. Jadi kan saya lihat tugas 1, tugas 2, sudah paham nih teman-teman di kelas AE. Nah, nanti dengan group presentation-nya itu tujuannya adalah saya tahu kasus-kasus yang kalian amati di ITP, dan kalian juga bisa mengetahui secara khusus ya, secara khusus statistika yang diterapkan di ITP, karena kemarin juga ada saran untuk saya agar bisa memberikan contoh-contoh yang lebih sesuai dengan studi kalian yaitu ITP. Jadi di setiap minggu ada group presentation. Jadi first make a group consists of 5 students. Jadi kan sebenarnya ada 56 ya total mahasiswanya, tapi dari tugas 1 dan tugas 2 itu yang mengumpulkan cuma 54. Jadi ini saya asumsikan ada 54 mahasiswa. Nah, misal nanti 2 ini ternyata aktif ya, kemarin juga saya confirm ke Natali, karena kata Natali sih aktif. Kalau misal jadi aktif, nah silakan diinsertkan ke salah satu grup. Jadi nanti bisa jadi ada yang isinya 6. Nah, sementara saya asumsikan ada 54 yang aktif, so it will be grouped by 10 group, and one group consists of 4 students. Jadi kan 5 kali 10, 50, tambah 4, 54. Benar ya? Ada 10 grup yang isinya 5 mahasiswa, dan 1 grup yang isinya 4 mahasiswa. Yang kedua, we have 4 times for practicum, so 3 group will be present each practicum time. Jadi ini ya 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, 10 dan 11. Kemudian looking for the cases in the field of agricultural technology. Find the data. Nah ini ya, kalian bisa cari data-data dari tugas akhir kakak tingkat kalian. Bisa nggak dapat akses nggak untuk tugas akhir kakak tingkat Rosalia? Belum tahu gitu. Belum tahu ya? Iya. Apa ya biasanya, atau apa sih kalau dia kerja praktek gitu, ada nggak sih kerja praktek? Kalau di saya sih kerja praktek ya namanya, atau KKN gitu kan, dia pasti ada data yang direportkan buat berupa laporan. Nah nanti kalian cek di tugas akhir kakak tingkat kalian. Nah kemudian setelah dapat datanya, test with statistical test. Nah, ini kalian kerjakan buat manual and Minitab software. Nah, misalkan seperti tugas kemarin ya, saya kan tidak menyajikan cara penyelesaian dengan untuk distribusi binomial dengan menggunakan Minitab. Nah, ketika tidak ada penyelesaian dengan Minitab, nah kalian cukup menggunakan manual saja.
Nah, sebenarnya lebih afdol pakai software ya, karena kan yang pada akhirnya nanti kalian di tugas akhir atau di laporan-laporan itu kan menggunakan software. Jadi manualnya itu wajib dan softwarenya itu apa ya? Wajib juga ya lebih. Jadi kalau ada softwarenya lebih baik karena juga memperkaya wawasan kalian. Jadi ini semuanya buat kalian sendiri. Nah, kemudian format laporannya itu berisi background, satu background. Yang kedua objektif tujuannya. Yang ketiga manfaat. Yang keempat datanya. Jadi kalian tuliskan datanya itu seperti apa. Kemudian variabel yang diamati itu apa saja. Nah, kemudian gunakan statistical test. Kemudian yang terakhir conclusion. Nah, ini saya tidak minta repot-repot dalam laporan yang seperti tugas akhir atau final project. Kalian cukup gunakan PowerPoint only. Jadi kalian desain PowerPoint-nya itu berisi 5 ini. Background, objective, benefit, data, statistical test, and conclusion. Nah, ini sudah banyak ini pekerjaannya ya. Kemudian each group present their group project result in 10 minutes and 5 minutes for question and answer. Jadi 10 menit tiap grup. Nah, kalau misalkan kita punya 3 grup dalam setiap pertemuan, berarti 30 menit untuk presentasi tambah 15 untuk tanya jawab. Jadi 45 menit. Nah, nanti kalau misalkan waktunya masih cukup, akan saya tambahkan materi. Kemarin juga ada saran dari teman-teman, minta tolong Bu untuk menjelaskannya diperlambat karena materinya banyak. Jadi kalau kalian cek di bukunya Walpole, kalian itu memang kurikulumnya itu, apa ya, saya share ya, kurikulum dari FTP. Nah, ini dari FTP ini. Nah, disusun oleh FTP, RPS, dan rencana tugas. Jadi mempelajari isinya Walpole sebanyak itu. Jadi memang banyak yang dipelajari. Jadi agar kita tidak mengejar banyak tapi tidak dipahami. Tapi saya lebih ke bagaimana suatu material itu bisa dipahami. Nah, kalau banyak ya alhamdulillah berarti kan memperbanyak wawasan kalian. Nah, kan ini diskrit. Nah, peluang diskrit itu ada banyak. Peluang kontinu itu juga ada banyak. Estimasi statistika itu ada banyak. Kemudian kayak gitu ya. Kemudian pengantar statistik non parametrik kalau nggak salah. Nah, non parametrik itu loh ada 9 tes. Nah, bayangkan kita dalam satu pertemuan menyelesaikan, nggak bisa diketik ya. Menyelesaikan 9 tes. Nah, banyak kan. Jadi ya sudah kita pelan-pelan belajar, yang penting bisa dipahami perbedaan, misalkan kalian perbedaan antara statistik deskriptif, inferensia, kan sudah dipelajari ini deskriptif ya, deskripsi, grafik dan numerik. Nah, inferensia mulai dari ini, estimasi statistik, pengujian dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga di panduan dari FTP itu juga tidak memberikan contoh-contoh yang nah, ini telepon genggam. Nah, kemudian rata-rata baja yang diproduksi. Kemudian lembaga kepolisian. Jadi masih general. Jadi saya juga nggak tahu ini cari contoh soalnya di mana. Karena, kok kurang 10 menit. Nah, nanti masuk lagi ya kalau misalkan sudah, keluar. Nah, kemudian statistika, apa yang dimaksud dengan statistika, sudah bisa ya. Nah, rata-rata IQ. Nah, nanti agar kita lebih spesifik ke case, makanya saya buat tugas kelompok. Nah, dari tugas kelompok ini ada pertanyaannya yang ditanyakan. Ada pertanyaan, Naftali? Dio? Ma'am, Ya. berarti ini nanti kita tuh masing-masing uji 1, uniform 1, binomial 1, Poisson 1, apa kita pilih salah satu aja? Thank you for your question ya. Jadi pertanyaannya, grupnya itu sudah saya bagi, jadi agar tidak monoton, kita sesuai dengan materinya. Jadi grup 1 nanti di minggu ke berapa? Minggu depan ya. Hari Kamis minggu depan, Kamis atau Jumat minggu depan itu kan kita presentasi. Nah,
Berarti ada kelompok 1, 2, 3. Nah, yang dibahas adalah kelompok 1 cari material untuk one sample test for mean. Jadi cari kasus-kasus di ITP yang bisa diuji dengan one sample test mean. Kemudian one sample test varian. Nah, tentunya kan kalian nanti looking for kasus yang dia itu relate to mean atau variance kan ya. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua, one sample for proportion. Nah, kayak proporsi kan kemarin ada contohnya, kemarin sudah dicontohkan sama teman kalian juga, to sample mean untuk varian diketahui, kemudian varian tidak diketahui, kemudian to sample test of varian. Nah, jadi sudah ada material yang akan dibahas. Setiap grup akan membahas 2 material. Nah, untuk yang grup selanjutnya, ini karena belum saya jabarkan tesnya apa saja, karena banyak ya nanti. Nah, akan saya sampaikan kemudian sebelum kalian presentasi. Jadi tadi saya sampaikan untuk penilaian nanti berarti saya dapat nilai dari tugas 1, tugas 2 yang rata-rata itu bagus-bagus ya, nilainya bagus. Kemudian saya dapat nilai kelompok, jadi nilai kelompok, kemudian yang terakhir nanti nilai UAS. Jadi saya punya 4 nilai asesmen dari kalian. Seperti itu, Dio. Apakah menjawab? Menjawab, Mem. Lalu untuk pembagian kelompoknya apakah tentukan pribadi atau? Nah, itu dibantu sama ketua kelas, enggak masalah ya. Terserah kesepakatan kelas mau satu kelompok ini milih sendiri atau diacak. Terus kemudian yang kejatuhan kelompok 1 itu siapa? Ya, diacak boleh fair kalian atau senyaman kalian lah, nyaman diacak atau nyaman ditentukan sendiri terserah. Oke, Mem. Nanti untuk kelompoknya mungkin saya serahkan ke Mem Silvi kalau sudah kebentuk. Oh gitu, kamu aja. Maksudnya kalau sudah saya bentuk nanti. Oh saya gitu ya, nama-namanya. Oke. Ya, ya. nama-namanya boleh. Nama kelompok 1 siapa saja ya. Oke. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita masuk ke praktikum ya. Jadi untuk praktikum kali ini ada normality test. Nah ini di buku kalian bisa cek material 10.12 di bukunya Walpole ya. Walpole. Nah, itu nanti ada test of independent dan test of homogeneity. Nah kebetulan saya tidak tampilkan di sini. Kalian bisa cek di buku. Nah, sebelumnya sepertinya metodenya biasanya banyak yang self learning independent ya, kalau nggak salah ya. Nalita siapa yang Nalita Livia. Iya. Kalau di kelas sebelumnya banyak disuruh membaca sendiri dari buku Walpole ya, kalau nggak salah. Kalau nggak saya saat ngikuti di classroom itu. Iya, cukup banyak disuruh belajar sendiri. Nah, saya tanya nih Nalita, kalau disuruh baca sendiri kan ini tidak saya tampilkan hari ini, test of independent and homogeneity itu kalau baca sendiri bisa dimengerti nggak dari bukunya Walpole? Kan Walpole sendiri kan juga punya metode pemberian materi, kemudian ada contoh soal, kemudian penyelesaiannya juga sepertinya rigid kan ya, ada hipotesis dan sebagainya. Ya bisa dipahami nggak, Nalita, menurut kamu? Kalau menurut saya sih masih perlu penjelasan sih, soalnya kalau sama Bu Vivin sebelumnya itu biasanya meskipun disuruh belajar, tapi nanti akhirnya dijelasin lagi sama ibunya. Oh gitu, oke. Jadi disuruh belajar mandiri terus dijelaskan ya. Berarti untuk yang test of independence sama homogeneity, kalian bisa cek di buku Walpole, nanti minggu depan bisa kita bahas. Thank you Nalita. Nah, kemudian uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, misalkan ingin diketahui distribusi suatu sampel, maka uji Kolmogorov-Smirnov itu akan memberikan alternatif dari uji chi-square. Jadi kalau kemarin chi-square itu adalah membandingkan OI min EI. Jadi nilai amatan dikurangi nilai ekspektasi dibagi EI kuadrat ya, kemudian dijumlahkan. Nah, sekarang untuk uji
Kolmogorov-Smirnov itu adalah dengan apa namanya mencari D-max ya, D maksimum. Nah, dia diambil dari penemunya yaitu dua orang matematikawan Rusia, yaitu Kolmogorov dan N.V. Smirnov. Asumsinya yang pertama data terdiri dari hasil amatan yang saling bebas, kemudian berukuran N dan fungsi sebaran yang belum diketahui. Jadi kita ingin tahu apakah dia mengikuti distribusi normal atau distribusi lainnya. Yang kedua, variabel yang diamati adalah kontinu. Nah, ini adalah hipotesisnya H0 Fx sama dengan 0 dan F0x tidak sama dengan 0. Nah, atau dia berdistribusi tertentu. Nah, ini tidak berdistribusi tertentu. Statistical testnya menggunakan D. D itu adalah distance atau jarak terjauh antara Sx dan F0x. Apa itu Sx dan F0x? Nanti kita cek ya. Kaidah keputusannya 0 ditolak bila D plus atau D min lebih besar dari nilai kritis. Jadi selalu dibandingkan dengan tabel atau tabel Z, tabel normal. Nah, yang pertama fungsinya untuk apa? Pengujian Kolmogorov-Smirnov untuk menguji kenormalan data yang akan dianalisis. Jadi apakah dia itu normal atau tidak normal. Jadi pilihannya normal atau tidak normal. Hipotesis data berasal dari distribusi normal. Ini tidak berasal dari distribusi normal. Statistik ujinya D sama dengan maksimum dari absolut F0x min SNX. SNX adalah nilai distribusi kumulatif. F0x adalah distribusi kumulatif di bawah X. Tolak H0 jika D hitung lebih besar di tabel. D alfa adalah nilai kritis untuk uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Nah, berikut ini adalah data tentang nilai statistika di kelas FTP dalam sebuah ujian. Ujilah apakah data mengikuti distribusi normal dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi ini adalah datanya. Saya punya data sebanyak 14 mahasiswa ya. 14 mahasiswa ingin dites apakah normal atau tidak. Nah, langkah pertama, urutkan data. Nah, tadi ada 14 ya. Ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tinggal 12 karena ada frekuensi yang sama. Nah, ini. Nah, kita cek. Ternyata di nomor urutan 6, 7, 8 itu memiliki nilai yang sama, 7, 6. Yang kedua, langkah kedua, berikan nilai frekuensinya. Jadi frekuensinya untuk nilai ini 1. 74,2, 1. 76 ada 3. Langkah ketiga, hitung frekuensi kumulatif. Kalau kumulatif berarti dijumlahkan. Ini 1, kemudian ini 2, 3 tambah 1, 3, 4 tambah 1, 5, 5 tambah 3 adalah 8. Nah, kemudian dan seterusnya sehingga totalnya sesuai, yaitu 14. Ini ada 14. Kemudian SNX adalah kumulatif dibagi N. Jadi kumulatif dibagi N, 1 dibagi dengan 14. S2 yaitu 2 dibagi 14. Sampai yang terakhir 14 dibagi 14 sama dengan 1. Kemudian langkah kelima, hitung nilai Z-score, yaitu XI min X bar per sigma. Nah, kita cari rata-rata dan sigmanya dari 14 nilai itu. Rata-ratanya adalah 75,9, sigmanya adalah 1,2. Nah, sudah dapat ya ini untuk X bar sama sigmanya. Nah, kita dapat Z-score 1,6, 1,4, 1,431. Langkah ke-6 adalah mendapatkan F0x, yaitu peluang Z kurang dari ZI. Nah, cari di tabel. Caranya ini. Tadi berapa? 1,664. Jadi cari di sini 1,66. Nah, kita dapat Z-nya adalah 0,0485. Kemudian yang kedua, min 1,42. Nah, kita cari min 1,42. Nah, kita dapat Z yang kedua adalah 0,778. Kemudian Z yang ke-14 1,43. Kita cari 1,43 di sini. Nah, 1,43 0,9279. Kita cari sampai 14, kemudian kita dapatkan untuk
Z-score-nya. Z-score-nya, Fx-nya tadi ya 1,6 adalah 0,048. Nih 0,048. Ini 0,078. Nah, sama kan 0,078, ini 1,094, 0,137. Nah, ini 1,37 dan seterusnya ya. Kemudian setelah kita dapat Fx, kemudian cari langkah ketujuh mendapatkan D. Tadi kan statistika ujinya pakai D. D adalah Sn min Fx. Jadi ini adalah harga mutlak, berarti tidak ada nilai negatif. Sn ini 0,71 dikurangi dengan 0,048. Kemudian 0,143 dikurangi 0,078 dan seterusnya. Langkah ke-8 adalah mencari D maksimum. Jadi dari ini kita cari, kalau di Excel kita bisa menggunakan sama dengan maksimum, sama dengan max. Nah, kemudian cari apa namanya kok dari satu kolom ini. Nah, ternyata yang maksimum adalah 0,13. Sehingga kita dapatkan dihitungnya 0,13, di tabelnya kita cek di sini. Sampelnya adalah N-1. Tadi kita punya, sampelnya kita cek dulu ya. Nah, ini daerah kritisnya adalah D lebih besar daripada D alfa. Jadi parameternya adalah alfa dan N. Nah, sehingga kita cari untuk D tabelnya adalah alfanya 0,05 atau 5% dan N-nya adalah 14. Sehingga kita dapat D tabelnya adalah 0,349. Karena dihitung kurang dari D tabel, maka gagal tolak H0 atau data sampel berasal dari distribusi normal. Nah, ini adalah penyelesaian secara statistical test-nya. Tentukan hipotesis, nilai statistika di FTT mengikuti distribusi normal. Satunya nilai statistika di FTT tidak mengikuti distribusi normal. Taraf signifikansi 5%, statistical test, Dmax, SNX, min F0x 0,13. Tolak H0 jika D lebih besar di alfa, N. Karena Dmax 0,13 ini kurang dari 0,349, ini ya 0,349, maka dia gagal tolak H0. Kalau gagal menolak H0, berarti nilai statistika FTP mengikuti distribusi normal. Nah, berikut ini penyelesaian dengan menggunakan Minitab, klik Start, Basic Statistik, Normality Test. Kemudian masukkan variabel nilainya, atau saya share aja Minitabnya. Share, Minitab. Nah, ini ya, nilainya sudah saya entry di sini sampai sebanyak 14. Kemudian kita klik Start, Basic Statistik, Normality Test. Kita masukkan nilai. Nah, ini test of normality itu ada banyak. Nah, tadi ya saya bilang statistical test itu banyak sekali. Nah, misal kita tadi yang kita pelajari adalah dengan Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian kita oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, samakan untuk nilai min-nya 75,94 sama dengan tadi. Standar deviasi 1,2. Nah, ada perbedaan hasil untuk yang tadi kita dapatkan Kolmogorov-Smirnov-nya atau Dmax-nya adalah 0,13, tapi kalau di sini 0,16. Tapi tidak menjadi masalah karena pada hasil akhirnya statistik p-value-nya menunjukkan sama-sama ini ya, kalau p-value kurang dari alfa dia akan tolak H0. Tetapi karena p-value lebih dari alfa 0,15 dibandingkan 0,05 kan lebih besar. Maka dia gagal tolak H0 atau memiliki kesimpulan yang sama dengan manual. Jadi tidak masalah. Nih. Nah, hasilnya 0,16 nih lebih dari, maka dia gagal tolak A0 atau sama kesimpulannya yaitu data nilai statistika di kelas FTP berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Nah, fungsinya adalah untuk menguji apakah dua sampel independen telah diambil dari populasi yang sama atau populasi dengan distribusi yang sama. Misalnya, untuk menguji prediksi bahwa skor kelompok eksperimen akan lebih baik daripada kelompok kontrol. Jadi, apakah
benar yang eksperimen ini lebih baik daripada kontrol, maka kita gunakan Kolmogorov 2 sampel. Nah, pendekatannya uji 2 sampel berkaitan dengan kesepakatan antara 2 distribusi kumulatif dan kesesuaian antara 2 set nilai sampel. Kita cek untuk contoh soalnya. Nah, ini sama ya dengan menggunakan Dmax, tapi dia adalah ada F1 dan F2. Kalau tadi kan Fx sama dengan F0x. Nah, kalau ini karena 2 sampel, kita bandingkan sampel 1 apakah sama dengan sampel 2. Jadi F1x sama dengan F2x atau F1x tidak sama dengan F2x. Nah, contohnya, Lepli membandingkan pembelajaran serial dari 10 siswa kelas 7 dan siswa kelas 11. Jadi ada 10 siswa masing-masing. Nah, ini kelas 7 atau 7 grade subject dan 11 grade subject. Hipotesisnya adalah bahwa kecenderungan materi yang dipelajari di awal rangkaian akan lebih diingat secara efisien daripada materi yang dipelajari nanti dalam seri. Dia menguji hipotesis ini dengan membandingkan presentase kesalahan yang dilakukan oleh 2 kelompok tersebut. Dia memprediksi, nah ini hipotesisnya, dia memprediksi bahwa kelompok yang lebih tua, nah, atau kelas 11 itu menghasilkan kesalahan yang lebih sedikit daripada kelompok yang lebih muda. Berarti H1-nya adalah F11, yaitu F kelas 11 itu lebih kecil daripada F kelas 7. Nah, tulisnya gini ya. F11 lebih kecil daripada F kelas 7 atau tidak sama. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah F11 menghasilkan kesalahan yang sama atau lebih besar daripada kelas 7. Nah, manualnya adalah seperti ini. Langkah 1, urutkan datanya. Tadi datanya kan dia tidak urut ya. Nah, 39 sampai 47, 35 sampai 32. Kita urutkan menjadi 39, 40 sampai 55. Jadi diurutkan dari terkecil ke terbesar. Kelas 11 juga sama, diurutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, kemudian ini agak sulit karena kita harus membuat frekuensi kelas atau membuat frekuensi kelas. Jadi kita dari nilai 24 sampai 55 itu dibuat kelompok atau kelas. Nah, pengelasan ini atau pengelompokan ini seharusnya sudah dipelajari di statistika deskriptif karena kita kan mengelompokkan, tidak sampai menguji. Jadi yang awalnya ada data sebanyak 20, yaitu mulai kelas 7 ada 10 dan kelas 11 ada 10. 20 itu dari minimum sampai maksimum itu dikelompokkan. Min sampai maksimum dikelompokkan. Nah, ada aturannya, kita buat berapa intervalnya, berapa kelompoknya itu ada aturannya. Nanti kalian bisa cek di materi yang sebelum UTS. Kelasnya 24 sampai 27, 28 nilainya sudah menilainya dikelaskan 24 sampai 27, 28 sampai 31 berarti intervalnya adalah 3, 32 sampai 35 sampai 52 sampai 53. Nah, kemudian kita cari frekuensi. Oh, harusnya ini 52 sampai 55 ya, kan dia tambah 3, sorry. Discard. Nah, ini 55. Nah, kemudian frekuensi 24 sampai 27 enggak ada. Kemudian baru ini 40 sampai 43 di sini ya. 39,1 kan masuk 40. Karena ini batasnya 39,0. Nah, setelahnya adalah di sini. Ada 3, kemudian ini 44 sampai 47 berarti ada 2. Yang saya warnai berarti menunjukkan kelas yang sama ya. Merah berarti merah, kuning berarti 2. Hijau ada 3, hitam ada 2. Kemudian untuk yang frekuensi kedua, merah ada 1, 29 ada di sini, 32 ada 3, hitam ada 2, dan seterusnya. Kemudian kita cari kumulatifnya. Setelah kita dapatkan frekuensi, kita dapatkan kumulatif. Kumulatifnya
Jadi 0, terus kemudian ini 3, 3 tambah 2 adalah 5. 5 tambah 3, 8, 8 tambah 2, 10. Jadi sesuai nilainya 10 di akhir, sama untuk kumulatif yang kelas 11, juga gitu. Kemudian S1, kita dapatkan S1, SN adalah kumulatif bagi N, jadi sama dengan yang tadi ya. Kumulatif bagi 0 dibagi dengan 10 sampai sini, 3 bagi 10, 5 bagi 10, dan seterusnya. Kemudian dapatkan Dmax, yaitu S1 min S2X. Jadi 0 dikurangi 0,1, karena absolut maka tidak ada nilai negatif. 0 dikurangi 0,2, 0 kurangi 0,5, sampai 1 kurangi 1, 0. Sehingga kita dapatkan D maksimum adalah 0,7. Di sini 0,7. Nah, kita dapat ini dihitung 0,7, kemudian di tabel adalah 0,05,10. Di sini 10, 0,05, sehingga 0,41. Karena 0,7 lebih besar daripada 0,4, maka dia tolak H0 atau data sampel tidak identik. Kalau data sampel tidak identik, berarti siswa kelas 11 menghasilkan kesalahan yang lebih sedikit daripada siswa kelas 7. Jadi sesuai dengan dugaannya dia ya. Dugaannya dia kan, dia memprediksi bahwa kelompok yang lebih tua akan menghasilkan kesalahan yang lebih sedikit daripada kelompok yang lebih muda. Jadi perlakuannya adalah dia memberikan pelajaran atau materi kecenderungan materi yang dipelajari di awal rangkaian itu lebih diingat daripada materi yang dipelajari nanti. Jadi sama-sama kelas 7 dan kelas 11 diberikan perlakuan, ternyata hasilnya kita simpulkan bahwa kelas 11 itu menghasilkan sedikit kesalahan daripada kelas 7. Nah ini ya D. Karena D max ini, maka disimpulkan bahwa siswa kelas 11 menghasilkan lebih sedikit daripada siswa kelas 7. Oke, ini soal-soalnya tidak perlu dikerjakan karena sudah ada tugas 1, tugas 2. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk yang 2 sampel itu saya cari di Minitab tidak ada ketersediaannya. Nah, atau tadi ya uji binomial kan juga tidak ada ketersediaannya. Itu sebenarnya bisa dikerjakan dengan software lain. Jadi menggunakan SPSS itu bisa. Nah, karena di mata kuliah ini kita batasi dengan menggunakan Minitab, jadi kita terbatas dari hanya menggunakan Minitab saja. Ada pertanyaan? Kalau yang tadi itu kan 2 sampel datanya itu sama 10 dan 10. Kalau misalnya kita punya 2 sampel yang jumlah datanya itu berbeda, apakah bisa dilakukan tes yang tadi, Bu? Oke, terima kasih Rizka Puspita. Jadi untuk yang saya share ya. Nah, kebetulan yang saya contohkan ini adalah data memiliki jumlah data yang sama. Nah, ketika datanya itu berbeda, nah itu sebenarnya bisa dilakukan bisa, misalkan di sini ya, saya naikkan. Nah, ternyata data sampelnya ditambahkan 2 untuk yang kelas 11, misalkan 23 dan tidak masuk ring. 24 dan 25. Nah, maka dia 24 dan 26 kan masuk sini, maka frekuensi kumulatifnya ini menjadi berapa? 2 tambah 1, 3. Bisa Rizka? Jadi dihitung ini menjadi 12. Nah, dan seterusnya nanti mengikuti. Nah, untuk N-nya nanti akan ada perbedaan. Jadi sama halnya ketika kalian menggunakan prinsip 1 sampel dan 2 sampel. Nah, ketika N-nya itu 2, maka di F-nya nanti N1 plus N2 min 2. Jadi 10 plus 12
dikurangi dengan 2. Sama dengan waktu statistical test 2 sampel. Kayak gitu, Rizka. Nah, karena ini untuk uji Kolmogorov sama Smirnov 2 sampel di Mini, tapi ini saya cari kok nggak ada ya. Mungkin nanti coba saya cari dengan software lain ya, jadi bisa terbuktikan apakah sama perhitungan manual dengan software. Bisa, Rizka, untuk yang ketika dia sampelnya berbeda. Bisa dipahami, Rizka? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Bisa, Bu. Ada lagi? Oke, jika tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan materi untuk kali ini. Oke, before we close our meeting today, please help me, Emeralda, to lead our prayer session today. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, jika kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, thank you, Emeralda. Thank you, class, for all your attention. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.